Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Embun Qur'ani yang akan membahas seputar khazanah Islami. Kebiasaan orang-orang Arab yang hidup di kota adalah mencari para ibu susu untuk menyusui anak-anak mereka. Tujuan mereka adalah menjauhkan anak-anak dari penyakit-penyakit peradaban, untuk memperkuat fisik mereka, dan agar mereka mempelajari bahasa Arab yang fasih sejak kecil. Maka kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib, mencarikan ibu susu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun kemudian disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr, yaitu Halimah binti Abi Dhu'aib, istri Al-Harith bin Abdul Uzza yang dijuluki Abu Kabsyah, satu kabilah dengan Halimah. Saudara persusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Al-Harith, Anisah binti Al-Harith, dan Huzafah atau Judmah binti Al-Harith. Dia adalah Asy-Syaimah, julukan yang lebih populer dari namanya. Dia adalah orang yang mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib, anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga pernah menyusu pada wanita dari Bani Sa'ad. Suatu hari, ibu susu Hamzah pernah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di sisi ibu susunya, Halimah. Jadi, Hamzah adalah saudara susu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dua ibu, dari Thuwaibah dan wanita Bani Sa'ad. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah Bani Sa'ad, banyak keberkahan yang dirasakan oleh mereka, sebagaimana Halimah telah menyaksikan keberkahan yang dilimpahkan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, Halimah menceritakan bahwa ia bersama suami dan anaknya yang masih menyusu pergi dari kampungnya. Dalam rombongan wanita-wanita Bani Sa'ad mencari anak susuan pada musim kering, Halimah berkata, "Aku keluar dengan mengendarai keledai putihku. Kami membawa onta kami yang sudah tua. Demi Allah, onta tersebut tidak mengalirkan air susu setetes pun. Semalaman kami tidak bisa tidur karena bayi kami menangis terus-menerus karena kelaparan. Air susuku tidak dapat mengenyangkannya, dan onta kami pun tidak dapat memberikan air susunya. Kami hanya mengharapkan pertolongan. Lalu saya keluar dengan mengendarai keledaiku. Saya terus mengendarainya sehingga keledai tersebut merasa kepayahan. Setelah tiba di Makkah, kami mencari anak-anak susuan. Setiap wanita dari rombongan kami ditawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menolaknya tatkala dikatakan kepadanya bahwa anak tersebut yatim, sebab kami mengharapkan kebaikan dari bapak bayi tersebut. Kami mengatakan, yatim, apa yang akan diperbuat oleh ibu dan kakeknya, sehingga kami pun tidak menginginkannya. Semua wanita yang bersama kami sudah mendapatkan anak susuan, kecuali saya," kata Halimah. Setelah kami sudah siap untuk berangkat pulang, saya berkata kepada suamiku, "Demi Allah, saya tidak suka pulang di tengah-tengah sahabatku dengan tanpa membawa anak susuan. Saya akan datang kepada anak yatim tersebut dan akan saya ambil." Suamiku berkata, "Boleh saja, hal itu kamu lakukan. Semoga Allah memberikan barokah pada dirinya untuk kita." Selanjutnya Halimah mengatakan, "Aku pun mendatangi dan mengambilnya." Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu pun yang mendorongku untuk membawanya, kecuali karena tidak ada bayi lagi selain dia yang saya dapati, kata Halimah. Setelah ku ambil dia, ku bawa pulang ke rumahku. Tatkala aku letakkan di pangkuanku, aku berikan kepadanya air susu, apa saja yang dia kehendaki dari puting susuku. Dia pun meminumnya.
dan saudara susunya ikut meminum juga. Kemudian keduanya tidur. Sebelum itu, kami belum pernah tidur bersamanya. Suamiku kemudian mendatangi onta tuan kami. Tiba-tiba air susunya penuh. Kemudian dia memerasnya, lalu meminumnya. Dan saya pun ikut meminumnya sampai kami merasa puas dan kenyang, kata Halimah. Kami pun tidur pada malam yang penuh barokah tersebut. Halimah melanjutkan, pada pagi harinya, suamiku berkata, "Wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkati." Saya pun berkata, "Saya berharap, semoga demikian." Kemudian kami berangkat lagi. Saya mengendarai keledai sambil menggendong bayi tersebut. Demi Allah, keledaiku berjalan cepat sekali, mendahului keledai-keledai teman-temanku. Sehingga mereka berkata, "Wahai anak Abi Du'aib, tunggu kami. Bukankah itu keledaimu yang biasa kamu naiki?" "Ya, ini adalah keledai yang biasa aku naiki," jawabku. Mereka mengatakan, "Demi Allah, ia telah memiliki kelainan." Kemudian kami tiba di rumah kami, di perkampungan Bani Sa'd. Tidak ada tanah dari bumi Allah yang lebih tandus dari perkampungan Bani Sa'd. Namun, setelah Rasulullah SAW bersama kami, kambing-kambing kami banyak mengeluarkan air susu. Kami memeras dan meminumnya, sementara orang-orang tidak dapat memeras air susu kambingnya walau setetes pun. Sehingga orang-orang yang hidupnya menetap di antara kaum kami mengatakan kepada para pengembalanya, "Gembalakanlah di tempat anak Abu Du'aib mengembala." Kambing-kambing mereka mulai tidak mengeluarkan air susunya, sementara kambing-kambing kami banyak mengeluarkan air susunya. Kami senantiasa memperoleh tambahan kebajikan dari Allah sampai Rasulullah berumur 2 tahun. Setelah berumur 2 tahun, saya menyapihnya. Meskipun umurnya 2 tahun, dia tidak seperti layaknya anak berumur 2 tahun. Pertumbuhannya lebih cepat daripada anak-anak yang lain. Kemudian dia kami bawa ke ibunya, sementara kami masih menginginkan untuk tetap tinggal bersama kami, karena kami melihat adanya keberkahan pada diri Rasulullah SAW. Kami berbicara kepada ibunya, Siti Aminah, dan saya katakan kepadanya, "Saya meminta agar Anda tetap membiarkan anak ini hidup bersamaku, sebab saya khawatir dia terserang penyakit-penyakit yang ada di Makkah ini." Kami tetap berada di sisi ibunya sampai dia mengembalikan Rasulullah SAW bersama kami. Demikianlah Rasulullah SAW tetap tinggal di tengah-tengah Bani Sa'd.